Halo semuanya, selamat datang kembali. Hari ini 18 Mei 2026 dan kondisi pasar kripto sedang berada dalam tekanan yang cukup terasa. Kita akan bedah apa yang sebenarnya menggerakkan harga hari ini, mulai dari data makro yang mulai memanas hingga bagaimana psikologi pelaku pasar bereaksi terhadap ketegangan geopolitik global. Penting untuk diingat bahwa seluruh pembahasan dalam video ini murni bertujuan untuk edukasi dan analisis pasar, bukan bentuk ajakan atau instruksi untuk melakukan transaksi jual maupun beli. Pasar kripto punya resiko tinggi. Selalu lakukan riset mandiri atau do your own research sebelum mengambil setiap keputusan keuangan. Melihat kalender ekonomi ke depan, pasar akan sangat fokus pada beberapa rilis data penting. Tanggal 21 Mei pukul 2 dini hari nanti, kita akan menantikan rilisan matulensi rapat FOMC. Selain itu, sepanjang minggu akan ada data inflasi Inggris atau CPI dan data ketenagakerjaan dari Australia. Event ini biasanya jadi katalis yang membuat volatilitas pasar meningkat tajam. Berita pertama yang cukup panas hari ini datang dari Amerika Serikat. Data inflasi atau CPI tahunan kita dilaporkan naik 3,8%. Angka ini secara mengejutkan melampaui estimasi pasar. Kondisi ini membuat narasi bahwa suku bunga tinggi akan dipertahankan lebih lama oleh Federal Reserve kembali menguat, alih-alih adanya pemangkasan suku bunga lebih awal. Dampaknya terasa langsung pada pasar obligasi. Imbal hasil atau yield obligasi 10 tahun Amerika meroket ke level 4,6%. Ketika yield naik, aset berisiko seperti kripto cenderung tertekan karena biaya peluang memegang aset non-yield seperti Bitcoin jadi lebih mahal. Investor sekarang sedang menghitung ulang resiko di tengah kondisi likuiditas yang semakin ketat. Selain isu inflasi, ketegangan geopolitik di wilayah Teluk juga memicu volatilitas tinggi. Sempat terjadi lonjakan tajam pada harga Bitcoin hingga ke atas $80.000 sebelum akhirnya pasar terkoreksi cepat. Ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi sangat sensitif terhadap berita konflik, di mana Bitcoin seringkali diuji. Apakah ia sedang berperan sebagai aset pengaman atau justru pelampiasan likuiditas saat terjadi ketakutan? Indeks Fear and Greed kita saat ini berada di angka 40, yang masuk dalam kategori fear atau ketakutan. Suasana hati pasar sedang cukup waspada. Setelah sempat berada di area netral, penurunan skor ini mencerminkan kehati-hatian investor dalam mengantisipasi rilis data ekonomi besar dan kondisi makro yang masih serba tidak pasti. Indikator Pi Cycle Top bisa kita sebut sebagai lampu peringatan dalam siklus pasar. Saat ini, harga masih jauh di bawah level targetnya. Ini berarti fase euforia puncak yang biasanya ditandai oleh persilangan garis moving average belum terlihat. Kita masih melihat sisa ruang yang cukup panjang sebelum indikator ini benar-benar memberikan peringatan keras untuk kehati-hatian maksimal. Berikutnya adalah Puel Multiple yang saat ini berada di angka 0,83. Angka ini memberitahu kita tentang kesehatan profitabilitas penambang Bitcoin. Selama berada di bawah level 2.2, market belum menunjukkan tanda-tanda jenuh beli yang ekstrim. Kita berada di fase di mana tekanan jual dari sisi penambang sebenarnya masih dalam batas yang cukup sehat. Dari sekitar 30 indikator siklus yang kita pantau, mayoritas saat ini masih memberikan sinyal yang cukup tenang. Baik itu MVRV Z-score atau rasio NUPL, keduanya menunjukkan bahwa kita belum berada di fase euforia puncak. Ini adalah informasi penting bagi kita untuk tetap melihat gambaran besar bahwa pasar sebenarnya sedang berada dalam masa konsolidasi yang cukup panjang. Sekali lagi, diingatkan bahwa seluruh isi dari konten ini hanyalah informasi edukatif. Analisis pasar bersifat dinamis dan pergerakan harga bisa berubah sewaktu-waktu tergantung pada kondisi makro yang masuk. Jangan lupa untuk selalu mengelola risiko dengan bijak dan kita akan bertemu lagi di pembahasan pasar berikutnya. Tetap waspada dan jangan lupa riset mandiri.